Selamat siang semuanya, Shalom. Saya Jessica Loisia Bruskotendel ingin menyampaikan hasil pemikiran saya tentang kasus pemerkosaan. Di beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang banyak menghadapi kasus kekerasan seksual. Kita bisa melihat berbagai berita dari berbagai daerah, dan hal itu bisa terjadi di setiap harinya. Dan pemerkosaan itu bisa dilakukan secara massal maupun individual. Dan banyak korbannya yang merupakan anak-anak kecil maupun perempuan dewasa. Dan pelakunya sendiri kita tidak bisa mendeteksi di mana, karena pelakunya bisa ada di mana saja, baik di luar ataupun bahkan di rumah sendiri. Karena kita sering mendengar kasus tentang pemerkosaan itu dilakukan oleh tetangganya sendiri, saudaranya sendiri, bahkan ayahnya sendiri. Mungkin kita juga pernah mendengar kasus yang sedang viral saat ini, yaitu kasus Heri Riawan, seorang guru mengaji dari pesantrennya yang memperkosa lebih dari 10 santrinya, bahkan 2 diantaranya sudah melahirkan. Miris bukan? Hal itu membuat cemas warga karena kasus ini benar-benar merugikan korban. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga di setiap hari. Dampak dari pemerkosaan sendiri bisa merusak masa depan korban jika korban tersebut merupakan mahasiswa. Tidak hanya itu, bahkan itu bisa merusak mental dari si korban, dan itu bisa berkepanjangan, bisa dia bawa sampai seumur hidupnya. Bukan hanya itu juga, jika pelaku begitu keji dalam memanfaatkan situasi ini, dia bisa mengancam korban dengan berbagai bukti seperti foto atau video yang dia pergunakan untuk mengancam korban agar bisa memeras korban. Pelaku sendiri bisa saja juga membunuh korban secara sadis. Nah, dengan hal itu tentu saja membuat kita harus selalu berjaga-jaga. Dan hal pertama yang harus kita lakukan ialah dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita selalu diberi perlindungan oleh-Nya. Dan yang kedua, jangan berada sendiri ketika suasana sedang sepi seperti di malam hari. Dan kita juga, terutama perempuan, menggunakan pakaian yang sopan. Kita juga bisa membawa untuk berjaga-jaga seperti mungkin gunting atau lada atau senjata-senjata yang bisa kita gunakan untuk menjaga-jaga jika kemungkinan ada berada di situasi yang sedang rancang. Dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga. Karena dari kita sendiri, kita juga sudah meminta kepada pemerintah. Sudah banyak masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Ada juga artis Cinta Laura yang mengatakan, yang memberi permohonan kepada pemerintah agar hukuman dapat diberikan setimpal kepada korban, agar kasus seperti ini tidak terjadi berulang kali. Tetapi mungkin pemerintah sendiri sedang menjalankan atau belum menerima pendapat demikian. Jadi tentu saja karena hal demikian, kita harus memulai dari diri kita sendiri, menjaga diri kita masing-masing. Dan kita juga seperti orang tua, untuk anak-anak kita juga berikan dia pendidikan yang baik, berada di lingkungan yang baik, dan kendalikan dia dalam menggunakan gadget agar dia bisa melihat hal yang baik. Untuk itu mari kita tekankan pada diri kita masing-masing agar kita jangan menjadi pelaku. Kita jaga diri kita masing-masing dan kita peduli terhadap korban untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Sekian dari hasil yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Sampai jumpa.